Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Syed Hasan Nasrullah di Libanon. Oh, ini Hasan Nasrullah ya, pemakamannya Hasan Nasrullah. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang, 3 juta orang hadir dalam proses ini. Sekitar 3 juta orang yang hadir katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin membicarakan isu yang viral, teman-teman, berita yang viral yang memberitakan Husain Gaza adalah salah seorang yang berakidahkan Syiah, teman-teman. Jadi, teman-teman, beredar di media sosial tuduhan-tuduhan yang tertuju kepada saudara Husain ini, teman-teman, yang menyatakan bahwa beliau ini adalah orang Syiah. Tuduhan ini berdasarkan ada salah satu video ditemukan di media sosial ketika saudara Husain ini menghadiri pemakaman tokoh Syiah, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Husain Gaza sedang dicurigai sebagai orang Syiah karena terlihat ada sebuah video Husain Gaza ini menghadiri pemakaman salah satu tokoh orang Syiah atau jenderalnya orang Syiah yang tewas karena serangan Israel ya. Coba kita lihat nih videonya. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Syed Hasan Nasrullah di Libanon. Oh, ini Hasan Nasrullah ya, pemakamannya Hasan Nasrullah. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang, 3 juta orang hadir dalam proses ini. Sekitar 3 juta orang yang hadir katanya. Di sini ada tulisannya, Allah buka topeng ini orang, alhamdulillah gitu ya. Ya, itu tadi videonya. Jadi bagi orang-orang Syiah, Hasan Nasrullah ini adalah pahlawan ya. Jadi wajar saja ada sampai 3 juta orang yang menghadiri di pemakamannya karena memang dianggap sebagai pahlawan besar. Cuman yang jadi pertanyaan di sosial media, kenapa Husain Gaza juga hadir di pemakamannya itu? Atas dasar inilah sahabatku semua, munculnya tuduhan dan tuduhan ini viral di media sosial yang menyatakan bahwa saudara Husain ini adalah seorang yang berakidahkan Syiah, teman-teman. Namun, teman-teman, ternyata saudara Husain ini juga sudah mengetahui ternyata tentang tuduhan yang mengarah kepada dirinya. Sehingga beliau, teman-teman, juga sudah membuat video klarifikasinya. Ada klarifikasinya ya dari channelnya Husain Gaza. Coba kita lihat langsung seperti apa klarifikasinya. Aku lagi berangkat, aku Syiah. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menyebarkan tuduhan itu ya, dan juga fitnah itu. Antum berarti sedang mentransfer pahala saya. Ya, terima kasih sebesar-besarnya. Maaf saya bisa membalas dengan hal serupa. Dan kalau itu dalam masalah Syiah, semua orang yang kenal saya tahu apa manhaj, apa madhab. Ya, kita semua sama. Ahlussunnah wal Jamaah, madhab kita Syafi'i. Dan histori saya jelas, rumah saya jelas, jalan di Bogor, orang tua saya jelas, pendidikan saya jelas, guru-guru saya jelas. Nah, kalau mau bertanya-tanya, tanyakan itu siapa akun itu yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini. Biasanya kan akun-akun yang nggak jelas itu, ya mereka yang tidak hanya membenci saya, mereka juga orang-orang yang berani menuduh para pejuang-pejuang di Gaza itu orang-orang Syiah juga. Jadi jangan aneh, memang akan selalu ada orang-orang yang merasa paling benar dan menyalahkan berbagai golongan, mengkafir-kafirkan, dan ya itu bukan hal yang aneh bagi kita ya. Jadi ahlan salam, kalau kalian mau berkunjung ke kantor kami ada di Cilengsi, ya di Medland, di Bogor, silakan kita diskusi panjang lebar. Terutama kalian yang selama ini sangat semangat sekali membantu propaganda Israel Zionis, terus ya memfitnah gerakan-gerakan perlawanan. Silakan kita diskusi langsung kalau berani itu pun. Dan tadi kalau nggak salah, salah satu asisten saya sudah merespon salah satu konten dari akun yang nggak jelas itu, dan alhasil akun yang nuduh itu malah dihapus, malah hilang. Oh, sudah dihapus ya? Ada dunia maya. Kan aneh, kalau emang mereka benar, kalau emang dia benar, ngapain harus hapus kontennya, bahkan harus hapus akunnya segala gitu kan. Jadi kan sekarang jelas kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Di dalam video klarifikasinya, teman-teman, saudara Husain ini, beliau menjelaskan kepada kita, teman-teman, beliau adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhabkan Syafi'i, teman-teman. Lalu muncul pertanyaan lagi, teman-teman. Muncul lagi pertanyaan, kenapa beliau menghadiri acara pemakaman tokoh Syiah, yakni Hasan Nasrullah.
Tapi kok aku datang ke pemakaman Hasan Nasrullah pemimpin Hizbullah? Saya seorang jurnalis. Wajar, jurnalis ini harus netral ya dalam meliput. Kalau karena kedatangan saya meliput proses pemakaman Hasan Nasrullah lalu saya di label Syiah, kasihan banget pada jurnalis Muslim. Kalau nanti ada kematian presiden Brazil misalnya, kemudian kita semua diundang untuk hadir, berarti jangan hadir dong. Kalau kalian hadir berarti kalian juga orang-orang non-Muslim gitu ya. Kalau kita diundang ke Jepang ya, ntar kita dituduh Buddha lagi. Kalau kita diundang di Cina kita dituduh Konghucu. Gimana sih cara pikir orang-orang bersumbu pendek? Oh ya, di Makalas. Kalau klarifikasinya. Tapi tadi pas saya Ustaz ngomong. Oke, itu tadi klarifikasinya. Di dalam video ini jelas ya, Husein Ghaza mengatakan bahwa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Lalu juga diklarifikasi kenapa Husein Ghaza datang ke pemakaman Hasan Nasrullah. Itu katanya karena dirinya sebagai seorang jurnalis. Beliau menyatakan, teman-teman, kenapa beliau hadir di acara pemakaman Hasan Nasrullah. Beliau menyatakan kepada kita semua melalui channel YouTube-nya bahwa beliau ini adalah seorang jurnalis, teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk menetapkan seseorang ini berakidahkan Syiah atau bukannya memang agak sulit, teman-teman. Karena, teman-teman, orang Syiah ini memang terkenal juga dengan takiyahnya. Orang Syiah ini suka bertakiyah. Kalau berada di kelompok Sunni, mereka mengaku sebagai orang Sunni. Kalau mereka berada di kelompoknya orang-orang Syiah, mereka ini mengaku sebagai orang Syiah. Jadi sulit bagi kita untuk menetapkan bahwa saudara Husein ini orang Syiah kah? Di dalam pembahasan ini saya tidak akan memberikan kesimpulan sendiri ya bahwa Husein Ghaza ini Syiah atau bukan, karena memang juga agak sulit ya menebak seseorang itu akidahnya Syiah atau bukan, karena orang yang berakidah Syiah itu pandai sekali menyembunyikan akidah Syiahnya sebagaimana yang ada di pemahaman Syiah, yaitu takiyah. Kalau lagi ngumpul sama orang Sunni ya dia akan ngaku Sunni, tapi kalau lagi ngumpul sama orang Syiah dia akan ngaku Syiah. Ya semoga saja Husein Ghaza ya jujur ya bahwa dirinya adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'iyah. Tapi kalau ternyata Husein Ghaza ini Syiah, ya sangat mengecewakan sekali, karena sepak terjang Husein Ghaza dalam membantu Palestina juga luar biasa ya. Dan kita juga sebenarnya tidak memungkiri ya bantuan-bantuan Syiah kepada Palestina itu juga banyak sekali. Namun bukan berarti dengan banyaknya bantuan Syiah kepada Palestina lalu kita membenarkan akidah-akidah Syiah yang keliru. Begitupun juga negara-negara non-Muslim lainnya kan juga banyak yang bantu Palestina. Bukan berarti karena banyaknya negara non-Muslim yang membantu Palestina lalu kita membenarkan atau meridoi agama mereka. Kan nggak bisa begitu juga. Karena kalau masalah agama sudah jelas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanya Islam. Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. Jadi jangan terkecoh, mentang-mentang Syiah juga banyak membantu Palestina, lalu kita menormalisasi ajaran Syiah, membenarkan akidah Syiah. Jangan sampai seperti itu. Karena kita juga nggak tahu kan apa kepentingan Syiah membantu orang-orang Palestina yang di sana mayoritas Sunni. Ini rada aneh dan penuh teka-teki ya, karena yang kita tahu juga orang-orang Syiah itu kan benar-benar benci banget sama orang Sunni. Ini sebetulnya, teman-teman, sudah masuk unsur politiknya orang-orang Iran, teman-teman, yang mayoritas sebagai orang Syiah. Yang perlu kita pertanyakan, teman-teman, kenapa orang-orang Iran, mayoritas orang Syiah, mau mati-matian membela, membantu orang-orang Palestina yang mayoritas mereka adalah orang-orang Sunni. Padahal sangat kita ketahui, teman-teman, bahwa orang-orang Syiah ini sangat benci sekali kepada orang-orang Sunni. Ini perlu kita pertanyakan, teman-teman. Syiah ini benar-benar anti banget sama Sunni, apalagi Sunni yang mereka tuduh sebagai Wahabi, Salafi Wahabi, itu halal darahnya. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Dengan begitu bencinya Syiah kepada Sunni, ya makanya kita wajar saja bertanya-tanya, punya kepentingan apa nih Syiah mau ngebantu habis-habisan masyarakat Palestina yang mayoritas Sunni. Semoga saja bantuan Syiah itu murni atas dasar kemanusiaan sebagaimana bantuan dari negara-negara non-Muslim lainnya. Kalau bantuan atas dasar kemanusiaan itu memang kita tidak melihat agamanya apa, akidahnya apa. Yang namanya manusia kesusahan ya sudahlah bantu aja.
aja. Ya semoga seperti itu ya. Tapi yang kita khawatirkan Syiah ngebantu Palestina justru ingin menguasai Palestina juga. Kalau begitu kan sama aja nambah masalah. Lepas dari Yahudi malah terikat dengan Syiah. Nauzubillahi min zalik. Kasihan masyarakat Palestina ya. Ya kita yang ngaku Sunni, kita sebagai masyarakat Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah ya harusnya lebih gencar dalam membantu orang-orang Palestina agar penderitaan Palestina itu tidak dijadikan sarana politik oleh musuh-musuh Islam yang pura-pura ngebantu padahal sebenarnya mau mukul. Kita harus waspada. Kita harus waspada dengan politiknya orang Iran ini. Seperti yang dikatakan oleh Mas Dodi Sipredi tadi, apa sih kepentingan di belakangnya orang-orang Syiah ini yang mau membantu orang-orang Sunni yang berada di Palestina? Apa kepentingan politiknya? Ini yang wajib kita waspadai, teman-teman. Jadi, teman-teman, dan yang lebih celakanya lagi, mereka orang-orang Syiah ini, dan melalui congor-congor mereka mencoba, teman-teman, memfarming bahwa seolah-olah negara Arab Saudi yang mayoritas Sunni sama dengan Palestina, seolah-olah Arab Saudi ini tutup mata dengan apa yang terjadi di Palestina sana, teman-teman. Seolah-olah, teman-teman, orang Syiah ini menyatakan bahwa merekalah yang paling berjasa atas perjuangan masyarakat Palestina, bukan orang-orang Arab Saudi. Bahkan, teman-teman, orang-orang Syiah ini mencoba menggambarkan bahwa orang-orang Saudi ini bukanlah orang-orang yang peduli kepada Palestina. Na'udzubillah. Okelah, sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Maisa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.